Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Magzizi Zaze. Kali ini saya akan resep nastar glowing, tapi sebelumnya yang belum subscribe tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, ini tekstur nastarnya sangat kokoh tapi lumer saat dimakan ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Ini pertama-tama saya akan bulat-bulatin nastarnya. Ini saya pakai sendok baking ya, yang ukuran 1/4 sendok teh. Ini kita olesi minyak dulu sendoknya sama tangan kita supaya tidak lengket-lengket ya teman-teman. Ini selain nanasnya sudah saya bikin beberapa hari sebelumnya, lalu saya masukin kulkas. Jadi teksturnya itu sudah set dan akan ditakarin seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahan selanjutnya ini ada margarin, butter, gula halus, tepung terigu, susu bubuk, ini kuning telur, lalu vanili bubuk ya teman-teman. Pertama-tama kita akan ayak si gula halusnya ke campuran margarin dan butter. Ini kita ayak supaya si gula halusnya tidak bergerindil seperti itu ya teman-teman. Lalu ini saya akan aduk pakai whisker saja, tidak pakai mixer. Teman-teman kalau mau bentuknya itu tidak melebar gitu, tidak melebar saat dipanggang, itu ini kuncinya ya teman-teman. Kita saat mengaduk si margarin atau butternya itu kita tidak perlu pakai mixer ya. Boleh sih pakai mixer, tapi yang penting teman-teman harus tahu sampai segimana ngemixernya gitu, nggak boleh over mix gitu ya teman-teman. Jangan sampai si butternya itu mencair, karena kalau si butternya itu sampai cair teksturnya, dia akan melebar ya teman-teman, kayak melebar gitu saat dipanggang. Nah, ini saya akan aduk hingga creamy saja ya teman-teman. Teksturnya itu kayak buttercream gitu. Teman-teman ngaduknya pelan-pelan saja ya, apalagi kalau kita menggunakan campuran butter. Nah, seperti ini teman-teman, ini udah ya, ini sudah creamy. Lalu ini saya masukkan kuning telur, lalu vanili bubuk secukupnya. Ini kita aduk hingga rata saja ya. Lalu ini saya masukkan susu bubuk. Teman-teman bisa pakai merek apa saja. Ini kita aduk hingga rata. Nah, ini udah ya teman-teman. Ini saya akan campur terigu. Teksturnya itu seperti itu ya teman-teman, creamy. Jangan sampai mencair gitu ya teman-teman butternya. Ini terigunya tidak langsung dimasukin semua. Seperti biasa saya selalu masukin terigu itu bertahap ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Ini juga kita ayak terigunya supaya tidak bergerindil, supaya tekstur dari si adonan nastarnya itu halus ya teman-teman. Ini saya aduk pakai whisker juga untuk pertamanya, supaya lebih tercampur rata. Ini kita aduknya pelan-pelan saja ya teman-teman, nggak usah kenceng-kenceng gitu, nggak usah kuat-kuat gitu, pelan-pelan saja, yang penting bisa tercampur. Nah, ini saya kembali tambahin terigunya. Kenapa kita nambahin terigunya sedikit demi sedikit seperti ini? Karena kelembapan dari si terigu itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kadang itu kalau kita masukin langsung semua sesuai takaran di resep, kadang itu teksturnya itu nggak pas ya teman-teman. Jadi tahu tekstur yang pas itu penting banget dalam pembuatan kue apapun. Nah, ini masih terlalu lembek ya teman-teman. Ini saya tambahkan lagi sisa terigunya.
Kita aduk kembali. Ini ngaduknya pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai si glutennya terbentuk ya. Jadi kalau gluten dari si terigunya itu terbentuk, nastarnya akan keras. Jadi kita pelan-pelan saja, yang penting dia tercampur gitu teman-teman. Jadi ini enggak kayak ngulenin roti atau donat ya teman-teman. Ini saya akan aduk pakai tangan supaya kita bisa ngerasain ya teksturnya itu gitu, udah masih lengket atau udah kalis gitu teman-teman. Nah ini masih lembek ya teman-teman. Ini saya akan masukkan semua. Jadi ini takaran terigunya pas ya. Pas sesuai resep maksud saya teman-teman. Ini kembali saya aduk pelan-pelan saja, nggak usah diulenin kayak ngulenin bikin roti gitu ya teman-teman. Ini tangan saya kayak cuman nempel doang gitu di adonan, terus ngebalik-balikin adonannya gitu. Ini nggak saya tekan sama sekali. Nah ini tekstur akhirnya ya teman-teman. Jadi tekstur yang bagus itu untuk adonan nastar itu bisa kita tes dengan cara ambil sedikit adonan seperti ini, lalu kita buletin. Nah kalau permukaannya itu halus, tidak retak-retak, ini udah pas ya teman-teman. Tapi kalau dia retak-retak saat dibuletin itu, saat diginiin gitu, itu tandanya itu kelebihan terigu ya teman-teman. Nah kalau dia terlalu lembek juga dia halus sih, cuman itu akan lumer saat dipanggang ya teman-teman. Nah ini untuk loyangnya saya tidak oles apa-apa ya teman-teman. Ini nggak akan lengket walaupun nggak dioles apa-apa. Ini si selai nanas yang tadi saya ukur pakai sendok takar ya. Ini saya adonannya akan pakai 1 sendok teh, sementara si selainya itu tadi 1/4 sendok teh. Nah seperti ini saya ngukurnya supaya bentuknya sama. Teman-teman bisa juga timbang ya teman-teman kalau mau lebih pas gitu, tapi saya mau yang cepat aja, saya pakai ukuran sendok. Untuk adonannya 1 sendok teh, untuk selainya 1/4 sendok teh. Nah ini kita rapikan, kita bulat-bulatin dengan cara seperti ini ya teman-teman. Ini saya bulat-bulatin, saya nggak tekan ya teman-teman, cuman saya putar-putar, tangan saya itu asal nempel aja gitu. Nah ini bentuknya bisa kita rapihin. Tada, seperti ini ya teman-teman. Ini mulus, adonannya pas ya teksturnya. Ini kita lakukan hingga selesai. Nah kalau ini loyangnya sudah hampir penuh teman-teman, udah bisa sambil manasin oven ya teman-teman. Saya pakai suhu rendah untuk kue kering seperti ini, terutama nastar saya hanya pakai suhu 150 derajat ya teman-teman. Nah ini udah 1 loyang selesai. Ini saya masukin ke oven yang sudah dipanaskan tadi. Ini saya akan panggang 30 menit dengan suhu 150 derajat. Nah ini dia setelah dipanggang 30 menit ya teman-teman. Ini belum saya oles apa-apa. Ini saya masukin dulu loyang yang lainnya. Nah ini dia yang tadi sudah dipanggang selama 30 menit. Ini nggak lengket ya teman-teman, walaupun kita nggak pakai olesan di loyangnya.
ini saya pakai telur omega ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak nemu telur omega, kalau warnanya mau lebih bagus bisa pakai pewarna kuning tua seperti ini. Ini saya nggak pakai pewarna karena kuning telurnya udah orange ya teman-teman. Ini saya tambahin minyak gorengnya. Ini kira-kira 2 sendok makan sih. Tapi kita juga harus lihat ke encerannya, jangan sampai terlalu encer karena saya nggak mau oles 2 kali ya teman-teman, saya mau olesnya sekali saja. Ini saya tambahin. Nah, encernya itu kekentalannya itu seperti ini ya teman-teman. Ini udah pas menurut saya, jadi nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer ya. Ini bisa kita oles saat hangat-hangat atau panas-panas juga nggak apa-apa teman-teman. Caranya bisa dengan seperti ini, diambil satu-satu kalau mau lebih rapi ya. Jadi kalau teman-teman nggak sabaran, teman-teman nggak usah ikuti dengan cara ini, cukup diletak di loyang saja sambil dioles gitu. Kalau kita nggak olesin loyangnya biasanya sih nggak geser-geser ya teman-teman. Ini tadi karena udah saya goyang jadi kegeser, jadi itu fungsi dari kita nggak ngoles loyang ya teman-teman. Jadi saat kita ngoles si kuning telur di atasnya dia nggak geser-geser. Nah ini geser karena tadi sudah saya iniin ya, saya mau ngecek bawahnya apakah gosong atau tidak ya teman-teman. Ini nastarnya udah matang ya teman-teman. Jadi ini saya akan oven kembali selama 8-10 menit. Karena ini nastarnya udah matang ya teman-teman. Itu tadi itu dipanggang 30 menit itu udah enak, udah matang, udah pas matangnya. Ini kita cuman mau ngeringin si kuning telurnya. Ini biasanya saya cuman panggang 8 menitan. Tapi kalau mau masih sedikit basah itu saya jadi 10 menit gitu saya tambahin. Nah ini udah teman-teman, ini udah matang, hasilnya seperti ini ya. Ini tidak retak karena si adonan nastarnya juga nggak retak ya teman-teman. Jadi teksturnya itu cantik banget, glowing gitu, nggak retak-retak. Nah seperti ini hasilnya teman-teman, dan ini nggak ada yang lengket ya, walaupun loyangnya tidak dioles apa-apa, tuh bisa digeser. Jadinya segini ya teman-teman untuk satu resepnya. Ini sekitar 900-an, hampir sekilo gitu. Ini kita akan cek teksturnya. Tada, ini rapuh banget ya, tapi itu kelihatannya kokoh banget. Tapi pas kita pegang itu dia lumer dimakannya. Hasilnya dapat segini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.